Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proposal yang kami buat. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Dalam kelompok ini kami terdiri dari 5 orang, yaitu Putra Sloan 180 401 062, yang kedua Amar, yaitu saya sendiri 180 401 080, dan yang ketiga itu Febro Valentino 180 401 200, yang keempat Wan Muhammad Geri 180 401 160, dan yang kelima yaitu Yulia Maiza 180 401 071. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Yaitu proposal kewirausahaan bulu ubi ya. Di sini kami membuat proposal tentang bulu ubi ya. Karena bulu ubi ini sendiri sangat jarang digunakan oleh orang dan bisa dibilang disepelekan karena cuma bisa dibuat untuk direbus. Nah, di sini kami akan mengolahnya sebagai bolu ubi ya. Kue bolu ubi ini adalah kue yang berbahan dasar dari ubi kayu. Ubi kayu merupakan makanan identik orang yang tinggal di pedesaan. Namun kami ingin merubah ubi kayu ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi dan mampu bersaing di dunia kuliner, terutama di bidang kue. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, kami itu menggunakan strategi segmenting. Segmenting ini sendiri adalah menjadikan pembeli sebagai target yang akan kami capai. Nah, yang kedua itu targeting, yaitu target pasar yang kami bidik adalah kalangan masyarakat setempat. Misalnya itu seperti sekolah, pasar, dan kedai-kedai kecil ya. Yang ketiga itu positioning ya, adalah menambahkan bahan baru yang membedakan bahan ini dengan yang ada atau yang sudah ada yang pernah dibuat orang ya. Selanjutnya itu analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, yaitu acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha setiap kegiatan. Untuk memulai usaha, kami harus mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Nah, ini tujuannya kami mengukur kemampuan atau peluang kami untuk bersaing dengan lingkungan sekitar. Nah, kami mengukurnya melalui itu kekuatan ya. Rasa percaya bahwa produk ini diterima baik oleh masyarakat luas ya. Dan yang kedua itu kelemahan, itu produk ini sendiri bisa dibilang tidak tahan lama karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga itu peluang ya. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, tetapi usaha bolu ubi ini sedikit memiliki variasi berbeda. Kami mencoba untuk membuatnya lebih berbeda dengan variasi yang kami buat sendiri nantinya. Yang keempat adalah ancaman ini. Ancaman yang dapat ditimbulkan dari usaha bolu ubi itu sendiri adalah persaingan yang tidak sehat. Dalam usaha bisnis itu persaingan tidak sehat itu sangat wajar ya. Nah, yang kedua itu bahan baku yang tidak stabil, karena bahan baku ubi ini sendiri bisa dibilang panennya agak lama ya, sekali 8 bulan, sekali 9 bulan. Makanya agak susah mencarinya di pasar-pasar. Dan harganya pun itu terkadang tidak stabil ya. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu manajemen produksi. Dalam proses produksi yang telah kami lakukan, yang pertama ialah mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap suatu produk yang sedang populer, yaitu kuliner. Yang kedua, melalui bagian produk, penulis mulai menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Dalam hal ini, penulis melakukan survei ke pasar guna untuk melakukan dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan azas higienis supaya terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang penulis pasarkan. Yang keempat, menyusun laporan keuangan. Pada tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Penulis percaya, jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Kemudian bahan baku. Dalam proses produksi yang kami lakukan, membutuhkan bahan baku yang terinci sebagai berikut. Yang pertama, 6 butir telur. Yang kedua, 300 gram gula pasir. Yang ketiga, 3/4 gelas minyak makan. Yang keempat, 1,2 kg ubi kayu. Yang kelima, 1 sendok teh pasta pisang Ambon.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Muhammad Gary, NIM 1804016160. Untuk selanjutnya yaitu dengan bahan baku, alat dan perlengkapan. Nah, untuk peralatannya itu yang pertama mixer sebanyak satu barang, yang kedua loyer cetakan dengan satu barang, yang ketiga dandang pengukus dengan satu barang, yang keempat gelas dengan satu barang, dan yang kelima yaitu pisau dengan satu barang. Nah, untuk perlengkapannya sendiri yaitu dengan kotak kue sebanyak satu dengan harga 3.000. Dan yang kedua sarung tangan sebanyak satu dengan harga 5.000. Baiklah, sekian dari saya. Lanjut dengan kawan saya selanjutnya. Bahan baku. Biaya yang lain, salah satunya adalah gas, jumlahnya 18.000. Kemudian cara pembuatannya, yang pertama, ubi diparut lalu diperas hingga kering, kocok telur ditambah gula sampai mengembang, masukkan ubi kayu yang kering tadi, masukkan tepung 1 sendok makan, masukkan garam, masukkan minyak makan, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian dengan pembagian yang sama. Adonan pertama dikasih pasta pisang lemon, lalu kukus adonan pertama 10 menit, kemudian masukkan adonan kedua dengan menggunakan pasta kopi mocha, lalu kukus hingga 30 menit. Lalu setelah matang, diangkat, lalu dipotong. Di sini saya Putra Sloon, NIM 1804016062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran dalam proyek kami tersebut. Di sini kami mempunyai modal atau pemasukan. Modal yang kami keluarkan untuk satu produk itu sebesar 62.000 dengan rincian total sama dengan bahan baku tambah perlengkapan tambah biaya lain-lain. Jadi di sini modal kami yaitu 62.000 teman-teman atau Pak. Jadi kami punya modal itu nggak begitu banyak. Jadi itu yang kami kelola untuk membuat proyek kami yaitu tentang bolu ubi kemarin. Dan untuk penentuan harga jual, di sini kami harga pokok produksi itu sama dengan 62.000 kan. Jadi dalam satu loyang terdapat 50 potong. Maka kami memutuskan untuk menjual satu potongnya itu atau per potongnya itu Rp2.000. Jadi ya lumayan sih dari 50 potong tadi. Kami kan jualnya satu potongnya Rp2.000. Untuk perhitungan laba dan rugi, di sini jadi laba yang kami inginkan adalah itu Rp1.000 dari satu potong kue dan Rp38.000 dari satu loyang kue. Jadi persentase labanya itu laba per modal kali 100%, di mana itu 38.000 per 62.000 tadi dikali 100%, di mana kami memiliki persentase keuntungan yaitu 61,29%. Jadi dalam satu loyang itu kami itu memiliki keuntungan yaitu 61,29%, teman-teman atau Pak. Ya lumayan sih. Mungkin itu saja dari rincian anggaran dan rencana anggaran yang kami buat proyek kemarin. Jadi lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan apa itu kesimpulan dari kelompok kami dan saran mengenai proyek yang kami buat, yaitu tentang kewirausahaan pembuatan ubi tersebut. Nah, di sini saya memiliki kesimpulan bahwa bolu ubi itu merupakan produk yang kami buat untuk membuka peluang bisnis bagi kami dan orang lain, di mana kami berharap produk yang kami hasilkan dapat diterima oleh banyak konsumen, masyarakat, dan memiliki cita rasa yang enak dan bisa bersaing di dunia luar nantinya. Untuk saran kami,
yaitu kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan pastinya, karena kesempurnaan itu punya Tuhan, punya Allah. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membantu membangun bisnis yang kami atau proyek yang kami buat tadi. Demikian proposal ini kami buat. Semoga kegiatan usaha yang kami lakukan ini dapat berjalan dengan baik, dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi kami dan masyarakat luas.